2019 ada kejadian lagi. Suruh dia ngaku 2019 ada kejadian apa. Dan ada yang belum pernah aku, kayaknya ini baru di sini nih. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hey, thank you for coming, man. Sama-sama, Vin. Wah, Yama Carlos, ini sahabat lama banget nih. Dia dulu, masih nyimpen nomor gue zaman dahulu kala gue aja. Luar biasa lo, mantep. Dulu setiap kali gue mau launching film kan pasti selalu ya. Gue ya. Hampir selalu gue pasti ada kesalahan di lokasi atau lo gue di bioskop ya. Iya, di bioskop, ya, premier apapun ada. Mantap. Thank you, Vin, undangannya. Ya, seneng nih gue ngeliat lu datang lagi, udah lebih beruban. Oke, kalau itu nggak beda jauh lah, sama lah ya, sama. Kita umur udah waktunya lah, udah meskipun gue lebih dikit dari lo gitu lah. Anyway, daripada gue denger dan baca di sosial media, betul. Ya, gue pengen banget mau Yama Carlos dong. Kenapa? Teman lama tuh buat ngobrol gitu kan. Dan gue undang lo kemarin, men. Ya, terima kasih juga. Nah, dan gue pengen tanya nih. Langsung dari Oke, mau dari mana? Yuk gue jabanin. Kita ke flashback dikit dulu ya. Flashback dulu ya. Digugat cerai 16 Maret 2023. Ya. Di PN Tangerang. PN Tangerang. Tanggal persisnya aku juga lupa. Ya. Itu pokoknya Maret lah. Anyway, why? Yes. Why-nya? Kenapa ini gitu loh? Why? Dari sudut pandang lo gitu ya. Sharing sama gue nih. Man. Awalnya, gue ceritain dulu kronologi, gue tarik mundur dikit dan mundur agak banyak. 2000 berapa tuh? 7 tahun. Jadi menikah 7 tahun. Selama hampir 7 tahun pernikahan itu gue sudah digugat 2 kali nih. Iya. Yang pertama 2017, kalau nggak salah itu Marco baru lahir, kira-kira umur 3 atau 4 bulan. Itu gugatan yang pertama. Ya kan, dengan alasan juga menurut aku nggak masuk akal. Gugur, ya kan? Gugur karena aku perjuangkan keluarga ini. Saya tidak mau adanya perceraian. Apapun itu alasan kau, saya nggak mau ada perceraian. Saya mau anak ini tumbuh kembang di tengah-tengah. Ada ayah kandungnya, ada ibu kandungnya. Oke, kita maju lagi ya. Sekarang gugatan yang kedua. Ya kan? Gugatan yang kedua. Kronologisnya adalah tanggal 21 Februari itu aku masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Pagi masih anterin Marco ke sekolah, nungguin Marco. Itu udah daily rutin yang biasa selalu lakukan kan? Selalu. Boleh tanya ke sekolahnya Marco tuh di Bumi Bambini. Siapa yang nganterin, nungguin lo ya. Aku tuh selalu nungguin di kantin sampai Marco pulang sekolah, baru balikin lagi dia ke rumah. Terpaksa aku nggak nganterin dia sekolah hari itu. Itu kalau aku ada syuting pagi-pagi. Baru ibunya yang nganterin. Tapi kalau nggak ada kegiatan apa-apa, itu aku selalu lakukan dengan sukacita, seneng gue ngelakuin itu. Nungguin ya. Iyalah anak kan. Iya, karena Marco itu anak yang gue mau, yang aku nanti-nantikan. Aku, papaku, apalagi papa, dia kan sangat menantikan cucu. Dari anak laki, keluarnya laki pula. Iya, jadi, wah itu udah. Nama Carlos itu, papaku kan namanya Carlos ya. Nama Carlos itu akhirnya turun lagi kan. Habis nganterin, antar jemput Marco sekolah, masih main-main sama Marco. Nggak ada peristiwa besar apa-apa yang berarti di rumah. Sambil aku siap-siap, karena malamnya 21 Februari itu memang aku harus berangkat ke Garut. Untuk syuting di sana selama seminggu.
Akhirnya malam berangkat, disitulah aku terakhir cium Marco. 21-nya berangkat, 2 Februarinya atau keesokan harinya, aku menerima WhatsApp panjang lebar tuh dari Vita. Gue sebut aja tuh namanya tuh. Ya kan, panjang lebar, yang isinya dia keluar dari rumah, bawa Marco dengan alasan yang menurut aku dia mau lempar balik ke aku, ya kan? Apa alasannya? Alasannya di situ ada poin yang berbau sensitif. Oke. Terus di situ juga ada poin yang kamu kan pernah melakukan hal ini juga, bawa Marco. Nah, nanti aku mau jelasin juga. Terus habis itu dia keluar dari rumah bawa Marco dengan segala macam alasannya. Plus aku tunggu aja surat gugatan perceraian. Oke, dia yang gugat ya? Oh iya. Iya. Iyalah. Nggak ada track recordku, Vin. Selama hampir 7 tahun pernikahan aku gugat dia cerai. Meskipun dalam perjalanan itu ada beberapa kejadian yang fatal. Fatal, terbukti. Dan aku masih simpan di HP. Yang seharusnya sebagai seorang suami itu udah cukup untuk aku gugat dia cerai. Suruh dia ngaku peristiwa apa itu. Berani nggak? Iya kan? Sudah pernah ada peristiwa 2018 dan 2019. Oke. Dan di 2018 kami sempat membuat surat pernyataan. Yang isinya kalau ini perempuan berbuat hal yang sama lagi, hak asuh Marco di tangan saya. Oke, itu dari kesepakatan tuh ada Ada tanda tangan, materai. Iya. Masih ada suratnya? Masih ada. Oke. Ya kan? 2019 ada kejadian lagi. Suruh dia ngaku 2019. Ada kejadian apa? Ya kan? Jadi 2018 ini kan yang mau diserangkan, kamu kan dulu pernah bawa Marco pergi. Bener. Nggak perlu ditekankan di surat gugatan perceraian. Nggak perlu dia koar-koar di media sosial. Sebelum dia berkoar-koar, udah pernah aku aku bicarakan di depan media juga, media mainstream malah. Iya. Saya memang pernah bawa Marco 2 kali, 2018 sama 2019. 2018 cuma beberapa hari. Memang yang agak lama nih 2019. Ada sekitar sebulanan. Kalau dia bilang 3 bulan itu berlebihan itu. Kenapa saya bawa Marco lagi 2019? Suruh dia ngaku. Ada peristiwa apa? Ini berarti fatal sekali ya untuk hubungan suami istri ya? Yang menurut aku atau mungkin bagi semua para suami, kedua kejadian ini itu sudah cukup seharusnya untuk menggugat istrinya cerai. Tapi apa yang aku lakukan? Jadi 2019 itu ada peristiwa lagi, ada istri orang email ke aku, dan masih aku simpan juga buktinya. Itu kira-kira isinya tuh memperingati aku tuh, menasihati aku. Ini ada hubungannya dengan dia akhirnya ketahuan kan, nonton konser Ed Sheeran pada saat itu. Memang perginya hanya berduaan. Oke. Tapi ada teman-teman juga di situ, ya kan? Tapi kan logikanya, ya lu nonton konser kenapa nggak ngajak istri lu sendiri? Kenapa ngajak istri orang? Kenal nggak orang siapa? Apa? Inisialnya R. Oke. Cuman kan tapi nggak kenal ya? Tapi nggak kenal ya, emang nggak kenal ya? Belum kenal. Oke. Nggak sempat kenal. Inisialnya R. Ya kan? Nah, sebenarnya sih aku udah nggak mau buka yang ini lagi. Iya. Yang 2018 sama 2019. Cuman kan dia seakan-akan mau buka ini. Mau membalas apa yang sudah aku lakukan. Aku membawa Marco itu apa? Untuk kasih lo pelajaran. Ampun nggak lo? Minta ampun nggak lo? Ya dia akhirnya ampun. Ya udah, karena lo sudah menyadari kesalahanmu, saya bawa Marco lagi ke tengah-tengah rumah tangga ini. Betul. Nggak pernah saya ada gugat dia cerai, itu nggak pernah. Oke. Saya cuma bawa Marco untuk kasih dia pelajaran. Gimana? Hidup tanpa anak dan suami gimana? Nggak usah bicara perasaannya tanpa aku deh. Ya. Rasanya gimana? Bisa berubah nggak nih? Ya kan? Akhirnya dia udah menyadari kesalahannya. Oh ya udah, gue bawa lagi Marco ke tengah-tengah kami berdua. Nah, terus dia sekarang mau balas itu semua kan? Ya udah. Masih aku ikutin tuh, Vin. Pulang dari Garut, itu gue tuh kayak orang bego tuh.
ngelihat rumah kayak nyawa gue tuh hampir hilang semua. Karena nyawa aku kan di Marco tuh, yang darah daging tuh. Yang aku apa ya? Otak sama perasaan itu cuman tercurahkan untuk Marco. Gue kayak orang bego gitu kan. Nunggu surat cinta itu datang, surat cinta dari PN Tangerang kan. Akhirnya surat itu datang. Gue baca semuanya. Ya gue agak ketawa aja sih ngeliatnya, bacanya. Kok isinya begini ya? Udah, tuh aku belum berbuat apa-apa tuh. Cuman begini, Vita itu, dia itu mulai aktif di media sosial, sebutlah TikTok, itu dari tahun lalu tuh, akhir tahun lalu. Gue juga lagi aktif di TikTok sampai sekarang. Tapi gue live, gue jualan barang, baju, daster, sampai gue live TikTok pakai daster, tapi tujuannya kan yang gue pakai yang gue jual, ya kan. Nah tapi dia live TikTok itu sebagai host, host yang ngarepin spender, kasih gift, gitu. Rekam jejaknya kan ada, gitu kan. Nah itu sepengetahuan lu di rumah, live-nya di rumah, live-nya di rumah. Gue denger. Gue lihat dan gue dengar. Nyaman nggak dengan itu? Enggak. Pernah bilang nggak sama dia? Pernah. Awal-awal. Sempat aku tanya. Buat apa sih bergimmick seperti itu? Saya main medsos, mau di medsos apapun itu. Ketika saya live atau ketika saya ditanya sama followers, saya bilang saya sudah punya istri dan anak. Clear. Istri dan anak. Dan semua juga tahu ya. Semua juga tahu, ya kan? Ngapain harus disembunyiin? Orang kan akan lebih respect. Wait. Dia sembunyiin status dia. Kenapa saya nanya? Karena ya hal itu kan. Kenapa sih harus bergimmick seperti itu? Nah, ketika saya tanya itu, ya terjadi perdebatan. Harusnya dia juga jujur ini dengan statement saya ini. Karena saya pernah menanyakan hal itu dan dia nggak terima. Gitu. Karena ya itu tadi dengan alasannya kan, tidak mau kehilangan ya followersnya lah, anggaplah begitulah. Karena gue nggak mau ngelanjutin perdebatan, udah lah. Ya sudahlah, gue biarin. Gue biarin, gue telan tuh pahit-pahit tuh dengerin dia cara live apa segala macam yang menurut saya sebagai seorang suami itu nggak pantas sebenarnya. Enak gue dengerin. Ya kalau udah enak itu udah melampaui batas, apa gimana? Ya, menurut aku pribadi, iyalah. Iya semua orang tahu lah kalau dia lagi live itu seperti apa. Jejak kan beberapa kan. Meskipun account gue diblokir, cuman kan gue bisa ngeliat akunnya dia dari HP-nya temen, gitu kan. Dan beberapa itu kan hasil live-nya kan di save itu, di posting, ya kan. Ya mungkin kalau misalnya dia mau menghilangkan jejak, dihapus semua ya silahkan. Tapi kan sudah ada yang diselamatkan dulu. Iya. Ya, udah terlambat kau ya. Ini ya. berlangsung sejak tahun lalu ya, akhir tahun lalu yes, ya. Dan menurut aku wajar timbul kecurigaan sebagai seorang suami. Tapi kecurigaan itu kan, ya udahlah, aku tahan-tahan pada saat itu ya. Nah balik lagi. Dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya ya. Terus ganti ya. Biarlah kecurigaan itu gue simpan, tapi aku tuh selalu berbicara dalam hati. Ya sebutlah itu ya bukan harapan ya. Tapi ungkapan dalam hati aja. Lihat aja, suatu saat pasti nanti akan datang waktunya. Benar, memang waktunya itu datang memang secara pahit dulu nih. Secara pahit dulu nih. Gue pergi ke Garut, kerja di sana, pulang rumah kosong, anak nggak ada, ART juga dibawa. Nah, Bu Nur nih, ini nanti dia akan yang menjadi saksi kunci nih. Bu Nur, karena dia
selama dibawa keluar dari rumah dia selalu nempel di Marco. Dan sudah lama juga ya kalau nggak salah kerja sama kalian ya? 3 kali lebaran. Oke. Dan Bu Nur ini, aku yakin, aku lihat dia ini sangat taat dalam berdoa. Jadi ketika nanti si Bu Nur ini saya minta jadi saksi, biasanya orang yang taat dalam berdoanya itu nggak ada alasan untuk tidak berkata jujur. Harus jujur nih yang namanya Bu Nur nih. Karena dia nempel terus di Marco. Selama Marco nggak ketemu aku dan selama Marco ada di rumah itu. Sampai akhirnya Bu Nur sekarang pulang kampung di Kuningan, Jawa Barat. Oh, karena mudik mungkin ya? Mudik ya, nggak apa-apa. Cuman aku yakin ini Bu Nur pasti akan jadi saksiku nih. Nggak ada alasan dia untuk bohong. Berdoanya lancar kok. Gitu kan, tanggung jawabnya sama yang di atas lah. Yeah. Nah, balik lagi, ketika gue diem kayak orang bodoh gitu kan, terus aku nyambungin atas dasar kecurigaanku, terus akhirnya aku menggandeng lawyer dari salah satu LBH untuk mendampingi aku di persidangan, berkas masuk, agenda relas. Nah, dari berkas masuk itu, aku memberanikan diri untuk bergerak nih di medsos. Iya. Itu kan, bergerak di medsos dengan atas dasar informasi yang sebenarnya masih setengah matang. Ada dari informanku, itu. Dari informasi yang setengah matang ini, aku naikin tuh berupa opini di Instagram. Iya, Berupa opini ya. Ya, berupa opini. Ya kan, berupa opini sambil aku juga mengeluarkan pernyataan bahwa saya lagi cari anak saya. Siapapun yang menemukan posisi anak saya kasih tahu aja. Tugas kalian cuma kasih tahu. Identitas kalian aman, nggak saya sebarluaskan, saya simpen secara pribadi. Yang penting titik anak saya ada di mana, kasih tahu. Nah, pertolongan Tuhan itu datang. Saya ambil langkah ini karena sebelum saya ambil langkah ini, saya harus meyakinkan diri saya dulu. Meyakinkan diri saya itu dalam arti itu, ini jalan yang sangat berisiko tinggi. Kalau aku nggak meyakinkan diriku ada di jalur yang tepat, aku yakin pertolongan itu dari siapapun, orang-orang baik nggak akan datang. Itu kan? Iya. Sepanjang pernikahan, saya sudah yakinkan ke diri saya tutup celah-celah yang fatal. Saya jaga diri saya baik-baik. Makanya pertolongan itu selalu datang kan ketika sesuatu terjadi. Termasuk yang ini. Begitu saya teriak-teriak di medsos, awalnya saya preskon itu kan ketika saya aku gandeng lawyer dari LBH. Nah, mulai nggak nyaman nih pihak sana. Karena dijadiin senjata. Apa-apa kok menggunakan media sebagai senjata. Gitu kan. Nah, ketika saya teriak-teriak di medsos, bukan media mainstream, Instagram, pertolongan itu datang tuh. Adalah orang baik yang mau memberikan informasi. Ketemulah titik di mana Marco. Tentang keberadaan Marco. Yes, A1. Oke. A1. Katakanlah TKP. Mulailah itu, saya dan tim bergerak. Mendatangi tempat itu? Belum. Oke. Tapi dipantau dulu. Gambar dulu situasinya. Mobil apa aja yang parkir di situ. Kebetulan ada satu mobil yang saya benar-benar familiar. Ya saya sering pakai juga mobil itu. Warna putih. Ya itu mobilnya yang bersangkutan. Mobil pribadi yang bersangkutan. Berhari-hari ada di situ. Terus ada mobil yang lain. Berhari-hari ada di situ. Ya kan? Akhirnya jatuhlah pada hari hanya nih. Hari hanya nih. Oke, kita bergerak. Kita ketok pintu. Oke. Tujuannya ketok pintu. Ya kan? Sopan. Untuk memastikan anak
anakku ada di situ atau tidak. Beserta isi-isinya. Oke. Beserta isi-isinya. Di hari H, karena aku juga harus mentaati peraturan secara hukum yang ada, aku lapor dulu ke pihak-pihak terkait. Jadi sebelum masuk ke sana didampingi Kamtipnas dan Babinsa. Jadi masukan resmi. Iya. Terus sebelum masuk ke situ juga ketemu dengan Pak Kadus. Pak Kadus itu kan di atasnya RT. Iya. Kepala dusun. Cuman mungkin memang hari itu Tuhan belum izinkan. Informasi bocor. Mereka tahu kok. Mereka tahu saya tuh udah mau masuk. Informasi bocor, Marco berpindah tempat ke apartemen. Kok bisa? Apa? Kok bisa? Ya namanya pengkhianat. Karena ketika mau masuk itu sudah banyak orang yang campur di situ. Jadi kemungkinan apapun bisa terjadi. Yang akibatnya informasi itu bocor. Dan tidak temukan ada di sana. Marco-nya pindah tempat. Okay. Marco-nya pindah tempat, satu paket tuh. Marco-nya pindah tempat ke apartemen juga saya juga tahu. Jadi kami urungkan untuk masuk ke TKP. Ke rumah itu. Ya buat apa? Ya kan? Soalnya kan ada hal yang mau saya buktikan. Iya. Sekarang kalau saya datang ke tempat itu dengan Marco nggak ada di situ, nggak komplit, percuma, ya kan? Udah, akhirnya hari itu gagal, mungkin semesta belum mengizinkan. Tapi dari situ, strategi pihak sana berubah semua tuh. Ya mungkin ya silakan aja ini omongan saya dibantah dengan dalil mereka, ya silakan aja, saya tetap menghargai itu. Berubah tuh. Tapi sorry gue potong ya, aku potong ya. Yang membuat Vita menggugat cerai dan membawa Marco sebetulnya apa? Oke, berdasarkan gugatan yang aku terima. Apa yang diinginkan? Perpisahan kah atau apa? Agama. Oke. Mohon maaf nih, ini yang sensitif nih, cuman harus aku sebutkan karena tertera di dalam surat gugatan. Kedua, ekonomi. Itu. Agama dan ekonomi. Agama dan ekonomi dan dia juga ada mau hak asuh harus di tangan dia. Agama dari awal kan memang sudah berbeda kepercayaan. Pernikahan kami sah secara negara. Iya. Ya kan? Tidak ada yang pindah agama, Vin. Tidak ada yang pindah agama, baik saya maupun dia. Nggak ada yang pindah agama. Cek KTP-nya, cek kartu keluargaku. Iya. Anda semua pasti di situ. Tidak ada yang pindah agama. Baru ketika aku bergerak, kebusukan ini mulai terbongkar sedikit demi sedikit, munculkan narasi, saya bercerai karena saya ingin kembali ke jalannya. Akibat narasi itu, akhirnya orang-orang yang sok maha tahu itu, netizen yang sok tahu itu mereka kayak seakan-akan jadi aku, tau sih. Okay. Jadi akibat narasi itu akhirnya muncullah pendapat-pendapat liar yang sok tahu, seakan-akan aku ini menyuruh dia untuk pindah keyakinan, ya kan, beserta anak juga. Terus mereka anggap itu ilegal. Sesuai dengan ya yang mereka pahami lah. Ya. Ekonomi? Soal ekonomi apa? Makanya. Nah, kalau aku berbicara tentang aku itu selalu belajar, selalu mensyukuri sekecil apapun berkat itu. Dan semua tanggung jawab ini aku lakukan kok. Kalau dia bilang enggak, kan ada bukti transferan. Iya kan? Tanggung jawabku sebagai ayah dan suami, kebutuhan primer itu aku lakukan meskipun harus tertatih-tatih. Kenapa sih tidak belajar mensyukuri sekecil apapun itu berkat? Gitu loh. Ya, sah-sah aja dia meletakkan 2 poin ini. Itu kan hak-hak dia kan. Cuman kan setelah kecurigaanku itu menemukan jalannya,
Nah, dia harus bungkus itu lagi kan. Tentang pemberitaan katanya Yama banyak utang tuh bagaimana? Itu dia, Vin. Itu dia. Coba lihat di sosmed ya. Apa? Gue lihat di sosmed ya. Iya, dan muncul di Lambe Turah kan. Iya. Mau tau nggak? Ketika isu ini, jadi semua itu kan semua itu yang dari pihak sana lancarkan itu, ketika aku akhirnya berganti lawyer nih. Ya, lawyerku yang sekarang, Mas Arjana. Yeah. Wah, ini yang gue mau nih. Ini yang aku mau nih. Duet kami berjalan beriringan. Itu dia sebagai lawyer melakukan segala hal yang sesuai dengan hukum. Nah, aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Yeah. Nah, ketika aku menemukan duet yang pas, yang cocok, berarti sana kan terusik nih. Semakin terusik. Memang para netizen ini menganggap aku sama si Mas Arjana ini arogan, terlihat kasar, ya kan? Nah, akhirnya kan untuk mengkonter aku berdua harus dimunculkan isu-isu yang lain. Oke. Yang keluar dari substansi yang kami mau bongkar. Nah, termasuk yang tadi, ketika itu muncul di Lambe Turah, itu temen-temenku, bahkan istri temenku tuh nge-DM aku, ngechat aku, ya apa-apaan sih? Ada ya suami istri utang-utangan? Ada ya? Kalau memang ada ya, kalau memang lo berhutang-hutangan, ada nggak perjanjian pisah harta yang legal? Ya. Nggak pernah. Kalau lo emang utang, ada nggak tertulis? Materai apa segala macem? Nggak ada. Oke. Kok bisa ya utang-utangan? Gitu loh. Ya. Yang tentang anak sekarang. Sebetulnya yang tentang tadi anak kan hak asuh anak. Asuh anak kenapa? Iya. Nantinya bagaimana ini sebetulnya? Anak ingin ke arah mana? Ikut yang bapak atau ikut ibu dari segi kepercayaan? Itu nantilah ya. Nah, oke. Ya kan? Ya, itu nantilah ya. Iya. Ya Itu, kan? itu step selanjutnya lah ya. Step selanjutnya. Cuman yang aku mau perjuangkan ini kan Marco nih. Sekarang kalau kita mau berandai-andai, kalau aku diem-diem aja sesuai yang mereka mau, aku nggak teriak-teriak berkoar-koar, kan mereka anggap ini kan yang aku lakukan kan berkoar-koar di medsos, berkoar-koar di media. Sekarang jika aku diem-diem aja, menerima nasib, anteng-anteng di rumah, nungguin surat undangan PN Tangerang, apa yang terjadi? Marco di rumah itu bersama isi-isinya. Dan mereka akan, ya udah mungkin happy-happy aja. Ketawa layaknya, ya paham lah. Gue sempat intip akun Instagram dari lawyer yang baru ya. Yap. Agak kaget sih gue, sorry ya, gue lihat Nggak agak apa-apa. kaget gitu loh. Ya. Gue lihat Mas Arjana beberapa gambar yang wow gitu loh. Ya. 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 Ada berapa postingan gitu, gue kaget. Hampir banyak. Iya. Gue terus terang kaget nih. Iya. Nah ini udah kayak dibuka gitu loh. Ya. Ya. Iya kan? Dan gitu dia kan sebagai lawyer tahu apa yang harus dia perbuat kan. Oke. Dia sudah memperhitungkan itu semua, ya kan. Nah makanya aku bilang. Lengkap loh. Lengkap dengan foto. Iya. Foto dan lain-lain. Iya, betul. Ya apa ya? Ya aku sih bersyukur banget dapat pendamping secara hukum seperti Mas Arjana. Dia berani, dia mau kasak kusuk mencari data-data yang harus, data-data dan bukti-bukti kuat untuk dia buktikan nanti secara hukum. Itu kan. Lawyer itu kan pasti nggak serta-merta lah kalau misalnya memposting sesuatu. Dia pasti sudah ada pertimbangan dari sisi hukum. Kalau aku kan, ya aku lakukan apa yang aku harus lakukan. Di kapasitas masing-masing ya. Iya. Nah keberaniannya dia itu yang aku harus acungi jempol. Gitu sih, Vin. Pernah ada itikat dari Sana ataupun kedua belah pihak untuk bertemu nggak? Nah, anehnya begini, Vin. Menurut aku anehnya begini. Dari awal sebelum aku tahu apa-apa, beberapa kali kan nomor chat kan udah diblokir. Iya.
nomorku kan. Dia udah berganti nomor. Jadi selama ini komunikasi lewat DM Instagram. Udah beberapa kali aku minta, mana Marco? Saya mau ketemu. Kasih akses saya minimal tuh video call. Nggak pernah dikasih. Dia bilang, dia mau bantah. Oh, gue tunjukin DM-nya nih. Itu nggak pernah dikasih dengan alasan dari mulutnya, alasan dari dia. Nggak pernah dikasih. Anehnya lagi, ya, ketika aku datang ke mediasi dan wanita itu datang, bisa-bisanya lo dia sampaikan itu di depan hakim mediator PN Tangerang. Sampaikan? Aku tuh punya niat untuk menemukan kamu sama Marco. Bahkan hari ini pun kalau kamu mau ketemu sama Marco, boleh. Aneh nggak? Selama ini, sebelum kami duduk bertiga di depan hakim mediator PN Tangerang, dia nggak pernah kasih akses itu. Nggak pernah. Pada waktu itu, ketika di depan hakim mediator, dia lontarkan itu, tawaran itu. Gimana gue nggak kaget? Kenapa dulu di depan hakim mediator lu berbicara seperti itu? Jujur gue jawab, Pak Hakim, yang mulia gitu ya. Ini pendapat ini baru diutarakan sekarang nih. Yang kesannya niat baik. Selama ini kemana aja? Di situ aku bilang tuh kalau nggak salah, saya kalau memang saya belum dipertemukan sama Marco, saya akan mendapatkan Marco secara sah oleh negara. Saya akan sabar menunggu momen itu. Nah, setelah kami menjalankan sidang mediasi, dia kan diwawancara tuh sama infotainment. Ada kok itu bukti wawancaranya. Didampingi oleh pendampingnya. Bisa-bisanya pendampingnya itu bicara begini. Klien kami kasih akses untuk Yama Carlos sebagai ayah dari Marco Carlos untuk bertemu dengan Marco Carlos, anaknya. Tetapi dengan waktu yang ditentukan. Dan klien kami minta didampingi orang yang dipercaya klien kami ketika Yama Carlos menemui anaknya. Itu pendapat apa ya? Harusnya lebih paham tentang hukum dong. Sebelum ada ketok palu, sah secara negara, anak itu kedudukannya sama haknya. Kok dia mau ngasih batasan ke aku? Sempat ada cerita bilang Marco panggil Daddy. Nah, itu dia. Paling tuh statement Marco panggil Daddy ntar mau dibantah sama sana. Iya, Marco panggil Daddy. Siapa tuh Dedinya? Nama laki-laki itu bukan Dedi, gue tahu namanya. Waras nggak sih? Wajar nggak sih? Ayah kandungnya ini loh. Ngapain harus panggil Dedi? Ngapain harus panggil Dedi? Paling nanti nih ya, alasannya ya, gue jawab dulu deh. Iya, anak-anak temen saya kalau datang ke rumah saya manggil saya Dedi. Paling gitu jawabannya. Bantahannya. Terus Dedi itu kenapa manggil si Vita? Nggak salah. Yang pasti gue manggil Vita Bubu sih. Oke, itu panggilan kalian dari dulu kan ya? Gue manggil Vita Bubu, Marco panggil Vita Bubu, Marco panggil aku Thor. Oke. Gitu, aku manggil Marco Hulk. Oke. Thor dan Hulk. Ya? Thor dan Hulk. Iya. Laga ya, action figures. Iya. Oke. Avengers. Oke. Ada yang mau sampaikan nggak ke Marco? Apa? Ada yang mau sampaikan nggak ke Marco? Marco, Hulk. Tunggu Thor ya. Thor pasti tepatin janji Thor untuk menjemput Hulk. Thor akan lakukan segala hal untuk menjemput Hulk.
sabar ya nak, Tor pasti jemput pulang. Wow. Itu yang selalu aku ucapkan. Cuman dia yang gue perjuangkan. Yang lainnya menurut aku nggak layak aku perjuangkan lagi. Gitu. Cuman ya udahlah. Semesta ini sepertinya lagi kasih mereka menikmati dengan segala apa namanya ya, dengan segala ini kan mereka percaya diri karena mereka punya kekuatan itu. Semua bisa diatur dengan uang, semua bisa dikoordinasikan. Cuman aku yakin suatu saat yang nggak bisa lo lawan adalah kekuatan Tuhan, kekuatan semesta ini nggak bisa kalian bisniskan, nggak bisa kalian uangkan. Semesta ini nggak bisa kalian bayar dengan uang. Pada saatnya nanti, entah itu cepat atau lambat, kalian akan dipermalukan atas apa yang sudah kalian lakukan. Yang terpenting, aku dan sang istri ini, yang inisialnya G, kami harus tetap di jalur yang tepat, yang benar, tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Pasti Tuhan kasih jalan. Ya. Pasti, aku yakin itu. Gak ada lagi rasa sayangnya. Apa? Gimana ya? Beberapa kejadian yang udah dilewatin sebelum yang ini, aku selalu mempertahankan, meskipun itu pahit, yang tadi udah aku utarakan ya, 2018, 2019, itu yang besar, belum yang kecil-kecil. Aku telan pahit-pahit itu, gue korbanin, kebahagiaan gue korbanin demi Marco, demi keluarga ini utuh. Gitu loh, Pin. Dia pasti akan membantah ini dengan agama, keyakinan. Udah, cuman itu yang bisa dia lakukan. Cuman itu yang plus ekonomi pasti. Ada yang mau sampaikan nggak ke Vita? Nggak usah, nggak ada. Ngapain? Karena sebenarnya udah terbongkar. Tinggal menunggu aja secara sah dan meyakinkan di depan hukum. Makanya selalu aku berbicara di depan media kepada PN Tangerang ya, dan Polres Bogor. Saya percaya kalian yang bekerja di situ adalah orang-orang jujur, orang-orang baik, orang-orang bersih. Itu. Dan saya yakin kalian dapat melihat permasalahan yang kelihatannya sepele ini, tapi ternyata diduga tidak, itu dengan secara objektif. Kalian lebih paham mana yang harus dibela, mana yang harus ditinggikan, dan mana yang harus diberi pelajaran. Saya yakin kalian orang-orang baik. PN Tangerang dan Polres Bogor khususnya. Berarti tekad keputusan sudah bulat ya untuk berpisah ya? Akhirnya harus aku ambil itu setelah apa yang udah lalu ini semua. Setelah kepingan ini, di tanganku dan di tangannya si sang istri ini. Mau apa lagi? Ya kan? Gitu loh, Vin. Tapi misalnya ini mau dibantah, silakan sama pihak sana. Silakan dibantah. Akan terbongkar nanti. Lihat aja. Setelah kasus ini nantinya selesai. Yes. Apa lagi yang mau lo lakuin? Aku membahagiakan Marco dulu. Ya kan? Mendidik ulang Marco atas apa yang sudah dia lalui. Pokoknya aku akan nyenengin Marco dulu, mengembalikan dia ke sekolah asalnya. Nah, tentang sekolah. Yeah. Marco dikeluarin dari sekolah Bumi Bambini itu tanpa persetujuan aku, tanpa pengetahuan pihak sekolah. Tiba-tiba dia udah dari sekolah yang baru tuh. Di Cibubur. Aku juga udah tahu itu sekolahnya mana. Bisa-bisanya daftarin anak sekolah tanpa tanda tangan ayah kandungnya. Kok bisa ya? Pasti kan akan mau dibantah juga. Kok bisa ya diterima? Ayah kandungnya masih hidup loh. Belum tua-tua juga. Masih sehat. Masih bekerja lagi. Sedangkan aku daftar sekolahnya Marco di Bumi Bambini. Itu tanda tangan ayah kandung dan ibu kandung. Tertera semua.
Dan nggak ada surat perceraian kok bisa daftarin anak sekolah. Itu gimana urusannya ya? Ini gue nanya ya. Kok bisa diterima ya? Ini gue nanya ya. Iya. Itu. Marco udah dapat SD juga di Millennia World School. Udah dapat SD anak itu. Udah dapat SD. Yang ngurus sekolahnya kan semuanya aku. Bukan berbicara tentang aku ya. Iya. Tapi ngurus sekolah sih buat aku masih nggak ada apa-apanya lah. Tapi maksudnya udah aku persiapkan ini. Anak ini udah aku persiapkan. Yeah. Dengan tertati-tati aku mencarikan dia sekolah yang terbaik. Untuk SD-nya udah dapet. Udah aku bayar sebagian. Tinggal masuk aja nanti. Udah fitting Sebenarnya seragam. baru 6 tahun ya, kalau nggak salah ya. Sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun ya. Sudah 6 ya, tahun baru 6 aja. tahun, ya. Nah, pas di tanggal ulang tahun kemarin 23 April baru tuh dikasih akses tuh video call. Oh, ada itu. Ada video call tuh aku sama Marco tuh. Pertama kali dia bilang apa? Lihat bapaknya, lihat si Thor-nya ini. Aku nggak silakan nilai aku baper, tapi feeling dia maksudnya ya. Tapi feeling ayah ini kan kuat. Kok aku ngeliat Marco tuh biasa-biasa aja gitu. Hai Thor, nggak yang gimana gitu. Dan aku lihat ada yang berubah sama anak ini. Dan itu menyakitkan buat lo ya. Ada yang berubah sama anak ini, gitu. Dan di situ kan ketika aku video call sama dia kan ada beberapa pertanyaan yang aku lontarkan ke Marco. Yeah. Satu, kenapa kok dia kan punya ciri khasnya kan kuncir tuh, yang lumayan panjang tuh. Kenapa kok dipotong, Marco? Siapa yang nyuruh potong? Orang di sebelahnya nggak terima. Saya nanya itu, ya kan? Nggak terima dia. Terus Marco itu selama dia sekolah setiap pagi Marco tuh hafal 56 pertanyaan ilmu pengetahuan umum, Vin. Hafal dia yang aku tulis. Yeah. Hafal dia ilmu pengetahuan dasar ya. Yeah. Pas lagi video callan, aku tanya satu pertanyaan. Dia bingung jawabnya. Terus aku nanya, "Loh, Marco kok nggak pernah belajar lagi apa yang dulu pernah Thor ajarin?" Jawabnya? Ada yang nggak terima. Gak usah nanya aneh-aneh, bla 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 bla. Kejadian itu terekam semua. Ditutup dengan apa video call itu? Ditutup dengan kata-kata, minta hati kok, dikasih hati kok malah minta jantung. Klek, tutup. Padahal gue lagi ngomong sama anak gue. Dan aku punya hak untuk bertanya sama anakku. Punya hak aku. Kenapa rambutnya dipotong? Kenapa aku nggak belajar ilmu pengetahuan lagi? Iya kan? Itu terakhir ya? 23 April. Setelah itu belum ada lagi? Belum lagi. Apa yang bikin lo paling kangen sama si Marco? Semuanya lah. Bau kecutnya. Kita berantem-beranteman. Kita punya bercandaan ala superhero berdua. Ya. Dia selalu, dan ya itu tadi, kecerdasannya Marco tuh dia bisa menjawab 56 pertanyaan ilmu pengetahuan dasar umum. Kami sering nyanyi bersama lagu-lagu militer. Nggak tahu nih Marco masih hafal apa enggak. Marco tuh udah mulai hafal lagu-lagu militer tuh umur dia 3 tahun tuh. Sampai terakhir kemarin ketemu aku tuh dia harusnya. Nah sekarang nggak tahu gue dia masih hafal atau enggak. Dididik gak tuh sama pihak sana? Berapa lama tuh video call kemarin? 5 menit ada? Kurang mungkin. Kan akhirnya ditutup kan dengan aku melontarkan pertanyaan itu yang menurut dia tuh mengganggu tuh. Udah bagus aku nggak nanya. Rencananya aku mau nanya tuh, Marco bilang sama Thor dong, Marco panggil Daddy tuh buat siapa? Untung gue gak ngucap itu. Siapa sih yang dimaksud Daddy itu, Marco? Itu udah ditenggorokan tuh, Vin. Udah untung aku nggak nanya itu. Udah untung itu. Ngapain aja sih sama Daddy, Marco? Pergi kemana aja? Udah untung itu.
nggak gue tanyain. Anak itu nggak pernah bohong sama aku. Makanya aku berulang-ulang kali bilang di media, mau Marco didoktrin apapun, ketika dia ngeliat mukaku, anak itu nggak akan bohong. Dan ada yang belum pernah aku, kayaknya ini baru di sini nih. Jadi memang tanggal 21 Februari itu kayak semesta tuh udah mempersiapkan semua. Ini harus gue buka di sini. Ketika pagi itu aku mau anterin Marco berangkat sekolah, aku harus menginterogasi Marco atas dasar aduan dan kecurigaanku tentang sesuatu yang sangat-sangat fatal. Apa itu? Ada di handphone semua. Dan itu terekam. Aku harus tanya ke anakku sendiri. Terjawab sama dia. Dengan suara rintihan yang takut, tapi dia harus jujur. Ada 3 poin. Nantilah, pada saat aku buka. Tapi ada 3 poin, pengakuannya Marco. Itu yang menurut aku fatal itu. Dan orang-orang yang mendoktrin itu harus bertanggung jawab nantinya. Anakku udah didoktrin seperti itu. Jauh banget doktrinnya. Wow. Serem ya? Jadi ini untuk para netizen yang maha sok tahu, jangan anggap ini hanya kasus perceraian. Banyak kebusukan yang harus dibongkar di sini. Anakku didoktrin sangat jauh. Dan doktrin itu doktrin negatif semua. Dan anakku harus itu tadi, Marco pasti jujur di hadapan ayah kandungnya. Meskipun ketika aku interogasi, itu dia Takut. ada rintihan. Tapi dia harus jujur sama bapaknya sendiri. Boleh tahu salah satu doktrin apa? Dari 3 itu deh, satu aja. Yang paling memungkinkan untuk di-share. Atau 3-3-nya nggak memungkinkan di-share pada saat ini. It's all up to you, man. Jadi, Marco itu disuruh, janganlah, nanti ada yang tersinggung. Tapi kan aku punya buktinya. Ya. Ya mungkin. Nah, gini, aku kasih gambaran aja. Bagaimana perasaanmu seorang ayah atau ayah dimanapun berada, ketika anakmu didoktrin sama orang yang tidak punya hak terhadap anak kalian, anak itu disuruh mencari ayah yang lebih baik lagi. Apa perasaan kalian? Itu baru 1 poin ya, belum yang 2 poin. Ada, terus gue langsung mau hantam itu semua. Enggak. Gue masih tunggu momen yang tepat. Dan orang yang mendoktrin anakku itu harus bertanggung jawab nantinya di depan hukum. Mudah-mudahan ini semua bisa Amin. diselesaikan dengan Amin. yang terbaik ya. Amin. Ya, Thank you. yang terbaik. Yes. Karena kita dengerin semua di sini, mungkin netizen atau yang menonton ini dengar juga. Iya, semoga ini jadi curahan hati dari seorang ayah ya. Iya. Ayah. Mungkin ini dari Marco aja buat lu dulu, men. Aduh, thank you so much. Ya. Marco, Kecil. dari Om Alvin buat Marco. Thanks, man. Thank you. Ya. Sip. Sampai jumpa.